Puji Tuhan. Pegang Alkitab kita di tangan kanan, angkat tinggi lewat kepala. Tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Great. Buka Alkitab kita sama-sama. Kita masih dalam pembahasan serial kita tentang an extraordinary progression atau kemajuan yang luar biasa. Dan hari ini saya sedang membahas tentang gunung yang ke-8 yang harus kita taklukkan, yaitu ketidakteraturan. Tepuk sebelah saudara, bilang kamu harus hidup teratur. Saya percaya cinta Yesus itu harus. Yang setuju sama saya katakan amin. Saya percaya cinta Yesus adalah awal dari segala sesuatunya. Nah, tetapi persoalannya, seringkali kita lupa bahwa cinta Yesus bukan segala-galanya. Masih ada yang namanya tanggung jawab. Sama-sama bilang sama saya tanggung jawab. Dan salah satu tanggung jawab penting dalam hidup kita adalah kita harus hidup teratur. Ada banyak orang cinta Yesus lalu hidupnya nggak maju-maju. Lalu dia bingung dan berkata, saya udah berdoa, saya udah baca Alkitab, saya sudah melayani Tuhan, tapi kenapa saya nggak mengalami kemajuan yang signifikan dalam hidup saya? Nah, saya khawatir salah satu persoalannya adalah kita tidak teratur. Amin. Alkitab bicara tentang salah satu orang yang namanya Simpson. Karunianya luar biasa. Kalau sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu, orang-orang yang Tuhan pakai, yang karunianya paling hebat, bahkan mulai dari kandungan ibunya adalah Simpson. Dia lebih hebat dari karunia Yusuf, dia lebih hebat dari karunia yang Daud miliki. Tapi persoalannya, hidupnya tidak teratur. Sama-sama bilang sama saya, hidupnya tidak teratur. Pokoknya setiap wanita yang dia suka, dia harus dapatkan. Nah, itu yang saya beri nama tidak teratur. Dia tidak mau ikutin aturan Tuhan, dia cuma mau ikutin aturan yang menyenangkan buat dia. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa akhir hidupnya Simpson? Orang yang punya karunia luar biasa itu, akhirnya matanya dicungkil, dia menjadi buta, dan dia menjadi bahan tertawan orang Filistin. Sampai di sini sudah ngerti mau saya. Alkitab bicara lagi tentang seorang anak bungsu dalam perumpamaan Yesus. Nah, anak bungsu ini berasal dari keluarga kaya. Dia datang kepada ayahnya dan dia bilang, berikan kepadaku hakku yang menjadi hak warisan. Lalu apa yang terjadi? Ayahnya kasih. Dengan lain kata, dia disayang oleh orang tuanya. Dan bukan cuma dia disayang sama orang tuanya, hartanya banyak. Sama-sama bilang sama saya, hartanya banyak. Tapi meskipun dia disayang sama orang tuanya, hartanya banyak. Karena hidupnya tidak teratur, akhirnya apa yang terjadi? Dia kehilangan segala-galanya. Hari ini saya cuma mau bilang, engkau cinta Yesus itu hebat. Tapi kalau hidupmu tidak teratur, harinya akan tiba, engkau pasti akan menderita. Tapi dalam keteraturan, selalu ada berkat kelimpahan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya harus teratur. Ini yang kita mau belajar hari ini. 1 Korintus 14 ayat 37 sampai 40. Jika seorang menganggap dirinya nabi, atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar. Sama-sama bilang sama saya harus sadar. Sama-sama bilang sama saya harus sadar. Tepuk sebelah saudara bilang, jangan mabuk lu. Aha. Bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah apa? Perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh apa? Karunia itu bernubuat. Dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Ayat yang ke-40 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan apa? Sopan dan teratur. Sama-sama bilang sama saya menganggap nabi.
Sama-sama bilang sama saya karunia rohani. Sama-sama bilang sama saya bernubuat. Sama-sama bilang sama saya berbahasa roh. Nah, Paulus sedang mau bilang sama jemaat di Korintus, it's great, everything just great. Segala sesuatu yang dahsyat, segala sesuatu yang luar biasa. Tapi kamu boleh diberkati dengan karunia nabi, kamu boleh diberkati dengan karunia rohani, kamu boleh diberkati dengan nubuat, kamu boleh diberkati dengan berbahasa roh, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan apa? Sopan dan apa? Teratur. 2 Samuel 23 ayat 5. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal. Apa? Teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Itu yang saya mau tekankan. Apapun yang Tuhan kerjakan, itu teratur. Amin. Ada matahari di waktu siang, ada bulan di waktu malam, itu semuanya berjalan dengan keteraturan. Gak pernah kan tiba-tiba malam-malam ada matahari. Kita tanya, lu kenapa gini matahari? Gak tahu, gue kepengen aja. Ya, gak pernah kan tiba-tiba siang-siang, bulan muncul. Kita tanya kenapa? Enggak, iseng aja. My God is not an iseng God. Amin. Teratur. Tuhan ciptakan laki dan perempuan. Iya ya. Tapi manusia yang bikin tidak teratur. Yang laki pengen jadi perempuan, yang perempuan pengen jadi laki. Iya ya. Tuhan ciptakan semua teratur. Iya ya. Mata semua di depan, nggak ada yang ada di belakang. Atau satu lagi matanya di atas. Ya kan? Lalu kita tanya, Tuhan kenapa bikin mata di atas, kurang ide? Iseng-iseng aja taruh di atas gitu. Apapun yang Tuhan ciptakan selalu dalam keteraturan. Yang setuju sama saya katakan amin. Jadi apapun yang tidak teratur pasti bukan datang dari Tuhan. Sesederhana itu aja. Tuhan ciptakan laki dan perempuan. Untuk menikah dan beranak cucu. Tapi yang laki mau kawin sama laki. Saudara bilang, tapi itu hak asasi, bukan hak asasi. Itu kelakuan setan, saudara-saudara. Setan aja nggak ada yang homo. Pernah nggak lihat setan sama setan gandengan tangan? Sorry ya, saya kalau ngomong apa adanya. Saya ngomong apa adanya karena saya sayang sama saudara. Amin. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatunya teratur. Makanya bahasa Inggris bilang gini, Adam and Eve, bukan Adam and Steve. Iya kan? Adam dan Hawa, bukan Adam dan Haris. Iya ya. Nah ini yang saya mau tekankan buat setiap saudara. Bukankah seperti keluarga aku di hadapan Allah, sebab ia menegakkan bagi suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Artinya gini, kalau kita melakukan segala sesuatu dalam keteraturan, pasti ujung-ujungnya terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku bukankah apa? Yesus yang menumbuhkannya. Artinya saya bukan mau hidup mau-mau saya sendiri. Saya bukan hidup mau suka-suka saya sendiri. Segala yang menjadi kerinduan saya, kalau mau benar, kalau mau diberkati, harus dia yang menumbuhkannya. Lihat selanjutnya, klik. Imamat 18 ayat 5. Sesungguhnya kamu harus. Sama-sama bilang sama saya harus. Lihat ya, Alkitab itu buku keteraturan. Tuhan gak bilang sesungguhnya, kalau bisa, kalau sempat, kalau mampu, kalau ada waktu, kalau kamu rasa sukacita. Tidak, sesungguhnya kamu apa? Harus berpegang pada ketetapan dan peraturanku. Tanpa keharusan tidak ada keteraturan. Ada banyak orang karena takut orang lain tersinggung. Ada banyak orang karena takut nggak enak sama orang. Ada banyak orang takut orang kecewa, nggak berani bilang harus. Selalu saya bilang, pemimpin yang tidak bisa bilang harus adalah pemimpin yang gagal dalam hidupnya. Amin.
Orang tua yang tidak pernah bisa bilang harus kepada anak-anaknya adalah orang tua yang satu saat akan menyesal terhadap anak-anaknya. Ada banyak orang pikir begini, ya tapi kan kalau kata harus pendeta, itu kan ada unsur arogan di dalamnya. Kita kan sebagai orang tua, ini kan udah zaman demokrasi pendeta, ini kan udah zaman modern, nggak bisa dong apa-apa harus. Loh, harus itu tidak harus arogan, harus itu tanda cinta. Amin? Iya dong. Tuhan bilang apa? Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Alkitab tidak bilang kalau bisa bertobat. Tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apalah berkhianat. Harus. Seorang laki-laki harus meninggalkan orang tuanya menjadi satu dengan istrinya. Satu laki-laki hanya punya satu istri harus hanya punya satu suami. Makanya orang suka bilang Kristen kafir. Enggak apa-apa. Kita kafir yang tidak boleh bercerai. Kita kafir yang tidak boleh balas yang jahat dengan yang jahat. Kita kafir yang tidak boleh berzina. Kita kafir yang tidak boleh berselingkuh. Iya kan? Biar mereka bilang enggak kafir. Tapi kawin boleh 4 kali. Nah, itu yang kafir. Iya kan? So susah banget hidup ini. Iya kan? Hidup ini harus berpegang pada ketetapanku dan apa? Peraturanku. Artinya Alkitab bilang harus ikut aturan supaya teratur. Karena orang yang melakukannya akan apa? Hidup karenanya akulah Tuhan. Nah, makanya dalam pendahuluan saya catat gini. Kemajuan dan peningkatan selalu dimulai dari keteraturan. Amin. Selalu boleh menatap saya dan berkata, pendeta, saya didoain dong. Supaya saya maju, supaya saya meningkat, supaya saya diberkati. Saya mau bilang tanpa keteraturan tidak ada kemajuan dan peningkatan. Amin. Kalau kita mau maju, kita mau meningkat, atur segala sesuatunya. Pasti berkat Tuhan menyertai. Amin. Selanjutnya saya catat di sini. Namun keteraturan, keteraturan tidak terjadi secara otomatis. Nggak bisa kita doa, dalam nama Yesus semuanya teratur. Amin. Nggak bisa. Keteraturan membutuhkan apa? Sama-sama bilang sama saya, kerja keras dan kedisiplinan. Sama-sama bilang sama saya, kerja keras dan kedisiplinan. Tidak ada sesuatu bisa terjadi secara teratur tanpa ada kerja keras. Tanpa ada kedisiplinan. Karena pada dasarnya Alkitab bilang, roh memang penurut, roh memang teratur, tapi daging lemah. Nah ini, ada banyak orang tidak mau teratur dalam hidupnya. Kenapa? Tidak mau kerja keras. Dia selalu bilang gini, lu saya dari sononya memang begitu pendeta. Saya memang dari sononya mulut saya kasar sama orang mau diapain. Loh, sono manenye, aji gile. Iya. Yang setuju sama saya katakan saya ini buatan sorga. Emangnya di sorga ada yang gak teratur? Iya kan? Ada banyak rumah tangga gak bisa bahagia kenapa? Suami udah terbiasa kalau marah sama istrinya. Dasar bego lu, tolol gak ada otak lu. Kok begitu sih pak? Ya saya dari sononya memang begitu. Loh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya percaya keteraturan membutuhkan kerja keras dan kedisiplinan. Amin. Apapun yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, apapun yang kita kerjakan dengan disiplin, hasilnya tidak akan pernah mengecewakan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, keteraturan membutuhkan apa? Komitmen dan apa? Ketekunan. Jadi nggak bisa terjadi secara sendiri-sendiri. Iya kan? Membutuhkan komitmen dan apa? Ketekunan. Iya kan? Saudara mau bangun pagi misalnya. Saudara mau biasakan diri baca Alkitab. Saudara mau biasakan diri untuk lebih sabar. Saudara mau biasakan diri untuk hidup benar. Ya kan? Makanya Alkitab bilang kalau kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Kamu diberkati. Kamu tidak turun tapi kamu naik. Kamu tidak jadi ekor. Kamu menjadi kepala. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga. Keteraturan membutuhkan apa? Kesiapan memperbaiki kesalahan. Dan meninggalkan kebiasaan apa? Negatif.
Iya kan? Orang yang teratur adalah orang yang mau memperbaiki apa? Kesalahan. Jadi orang teratur itu bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi orang teratur itu orang yang bisa ditegur. Alkitab bicara, Daud itu seorang yang teratur hidupnya. Buktinya apa? Satu kali dia salah. Lalu Nathan datang dan memperingatkannya, kamu salah. Saya mau ingetin saudara ya, Daud itu orang kaya. Daud itu raja. Orang biasanya kalau udah punya pangkat, udah punya kedudukan, udah kaya, nggak bisa dinasehatin. Makanya kalau suami saudara tegur ngotot, langsung bilang sama dia, Papa kayak orang kaya deh, Pak. Iya. Bener. Tapi repotnya ada orang udah susah ngotot lagi. Nah ini yang repot. Ya. Nggak mau memperbaiki kesalahan. Untuk bisa hidup dalam keteraturan, kita harus siap memperbaiki kesalahan. Dan meninggalkan kebiasaan yang apa? Negatif. Ditegur nih sama Nathan, kamu salah. Langsung dia bilang apa? Aku telah berdosa, I have sinned before my father. Aku telah bersalah di hadapan Bapak. Itu yang saya bilang hebat. Amin. Ada banyak orang kalau ditegur dia nanya dulu, yang negor saya itu siapa? Jailah. Siapa lu, siapa gue? Sorry ya, nggak level. Dia nggak level. Ya. Nathan tuh nggak terkenal sama sekali. Dibanding Daud lebih hebat. Tapi saya mau bilang teguran itu bukan soal siapa yang menegur, tapi soal apa isi tegurannya. Kalau memang kita salah, kalau memang ada yang harus kita perbaiki, perbaikilah. Maka ke depannya kita akan melihat kemajuan yang luar biasa. Yang setuju berikan tepuk tangan. Amin. Yang keempat, keteraturan membutuhkan apa? Kesiapan untuk menentukan prioritas hidup. Ada banyak orang hidupnya nggak bisa teratur. Kenapa? Karena dia punya kebiasaan gini. Saya sih hidup ngeflow aja. Loh, nggak bisa. Hidup ini harus menentukan prioritas. Makanya Alkitab bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah serta sama-sama bilang sama saya, cari dahulu. Artinya dalam hidup ini harus ada yang kita dahulukan. Banyak orang gak punya prioritas dalam hidup. Iya kan? Sehingga hidupnya tertekan terus, hidupnya kecewa terus. Iya kan? Hidupnya bermasalah terus. Kenapa tidak punya prioritas? Kalau prioritas hidup kita benar, pasti langkah kita akan penuh dengan kemajuan. Di tengah dunia yang sibuk, ada satu persoalan serius dalam diri banyak orang. Banyak orang mengerjakan yang mendesak, lalu mengabaikan yang penting. Contoh, 6 orang duduk makan bersama keluarga, dinner together. Having dinner together. Jadi mereka makan malam bersama. 6 orang, 6-6-nya pegang BB. Belanda sama Denmark menang mana? Gila, mana Portugal kalah lagi. Nah, ya. Tapi lumayan lah Jerman yang menang. Wah. Semua ribut, main BB. Sampai istri mesti BB suaminya yang di sebelahnya. Papa lagi ngapain? Suaminya bilang, kamu aneh-aneh aja, aku kan di samping kamu. Tapi kan kamu gak negor aku, dibalas lagi sama suaminya. Emang kamu ada perlu apa? Enggak, cuman pengen ngomong aja, gak usah lewat jempol. Orang sekarang lebih takut jempol daripada sakit gigi. Sakit gigi nggak ngomong nggak apa-apa, yang penting jangan sakit jempol. Orang sekarang kalau sakit jempol, aduh. Makanya saudara-saudara yang kerja di asuransi, bikin asuransi khusus jempol. Kenapa orang sibuk jawab BB? Ya habis mendesak, mesti dibalas. Memangnya kalau sudah nggak balas dia mati? Nggak juga. Biasakan hidup ini ada prioritas. Kalau prioritas hidup sudah benar,
Saya percaya hidup kita tidak tertekan. Ada banyak orang kenapa dia hidupnya tertekan. Aduh saya terlalu sibuk. Aduh saya banyak kerjaan. Seringkali dia sibuk mengerjakan hal-hal yang tidak penting. Hanya mengerjakan yang mendesak. Makanya Alkitab bilang, cari dahulu kerajaan Allah. Ikutin aturan firman terlebih dahulu. Tanpa kau sadari, segala yang kau perlukan Bapa yang sediakan. Yang setuju berikan tepuk tangan. Selanjutnya. Ya, saya catat selanjutnya, klik. Namun Tuhan mau kita memiliki kehidupan yang teratur. Kenapa? Yang pertama, orang yang hidupnya teratur akan mengalami kemudahan dan damai sejahtera. Coba atur hidup saudara. Sepatu sama sepatu, tas sama tas, ikat pinggang sama ikat pinggang, baju sama baju, celana sama celana, perhiasan sama perhiasan. Waktu mau dicari mudah nggak? Mudah nggak? Mudah. Kalau sudah bilang, aduh pendeta, hidup saya berat, hidup saya penuh tekanan, saya khawatir hidup kita kurang teratur. Dunia ini banyak orang aneh yang nggak teratur hidupnya. Udah dengar cerita itu kan? Satu kali ada orang kurus kecil gitu, stres. Masuk ke klub, minum-minum. Tukang pukul yang ada di sana, dia pikir ngapain nih orang kecil begini. Tiba-tiba dia samperin. Dia tarik ke orang, dia banting. Bah! Dia gini. Kungfu dari Jepang. Dia bilang kungfu dari Korea. Orang itu bilang, gila kali ini orang. Gak ada angin, gak ada hujan, gue dibanting. Tapi karena yang banting dia gede, dia duduk lagi. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan. Dia tarik lagi tuh orang, dia banting lagi. Judo dari Jepang. Sampai itu orang pinggangnya udah patah-patah. Cuman dia mau ngelawan, dia pikir, gede banget nih orang. Gak lama kemudian, baru dia duduk, udah setengah mati. Ditonjok, buar, berdarah kan. Dia bilang, hahaha, boxing dari Amerika. Dia bilang, lama-lama gue mati kalau duduk di sini nih. Dia berdiri, keluar sebentar. Tiba-tiba dia bawa sesuatu, besi gitu. Orang lagi duduk, dia hajar. Buar, pingsan tuh orang. Dia tungguin, nggak bangun-bangun. Dia bilang sama satpam, kalau dia tanya, bilang itu linggis dari gudang. Nah itu, orang kalau hidupnya nggak teratur tuh jadi stres kayak begitu tuh. Ya, udah dengar cerita supir taksi? Jadi ada supir taksi satu kali, dia lagi bawa mobil. Biasa kan supir taksi bawa taksi. Nah ini bapak yang di belakangnya mau nanya. Makanya jangan pernah sekali-sekali ngobrol sama supir taksi kalau dia lagi bawa mobil. Ditepok dari belakang. Mas gitu. Tiba-tiba bapak ini langsung dia ngebut. Wah, dia tabrak mobil depannya. Bapaknya bilang, gila nih orang. Maaf pak, maaf. Lalu bapaknya bilang, kenapa sih kamu sampai tabrak mobil di depan? Maaf pak, saya panik pak. Maaf pak, saya panik pak. Bapak sih tadi colek-colek saya. Lu kok salahin saya? Iya pak, maaf pak, saya yang salah pak. Bapak tadi gara-gara colek saya jadi panik. Lu kenapa? Saya baru 1 hari ini pak, jadi supir taksi. Lu, kamu baru hari ini bawa mobil? Enggak pak, tadi saya bawa mobil jenazah pak. Ya kan? Nah lu bayangin aja, biasa bawa mobil jenazah. Sekarang bawa taksi, tiba-tiba ada yang colek. Dia trauma. Dia pikir gila, bangun nih orang. Jadi, dengar ya. Kalau kita biasa atur hidup kita dengan baik, atur waktu kita, atur apa yang boleh ada di pikiran kita, atur apa yang boleh ada di hati kita, atur perkataan kita, apapun yang kita buat dalam keteraturan,
selalu akan mendatangkan kemudahan dan damai sejahtera. Yang setuju berikan tepuk tangan. Ketidakteraturan akan menciptakan masalah-masalah yang tidak perlu. Yang kedua, apapun yang kita jalan dalam keteraturan akan ada perkembangan positif. Coba lihat Yusuf. Yusuf tuh dari difitnah sebagai seorang pemerkosa, tapi dia atur banget hidupnya. Dia tidak mau dendam, dia tidak mau balas yang jahat dengan yang jahat. Dia tidak mau curangin orang, dia tidak mau ngejelekin siapapun. Pokoknya dia fokus aja. Dia buat hidupnya tetap teratur. Dia dibuang ke dalam penjara, Alkitab bilang dia menjadi kesayangan kepala penjara. Amin. Iya kan? Daud dijahatin sama Saul. Daud cuman bilang, aku tidak menjamah orang yang Tuhan urapi. Iya kan? Daud atur hidupnya dalam keteraturan. Dia tidak mau simpan dendam, dia tidak mau simpan benci, dia tidak mau balas yang jahat dengan yang jahat. Dia tidak mau curangi Saul, dia tidak mau singkirkan Saul. Dia jaga hidupnya dalam keteraturan. Dan kemudian Alkitab saya mencatat, Daud yang tadinya gembala biasa, diangkat Tuhan menjadi raja. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Hidup itu jangan ikut irama dunia ini. Amin. Hidup ini jangan ikutin irama dunia ini. Irama dunia ini irama yang tidak teratur. Kalau sudah ikutin irama dunia ini, ya ketika koneksi sudah lagi di atas, engkau naik. Ketika koneksi sudah jatuh, diinjak sama-sama, saudara-saudara. Tapi kalau engkau hidup tetap dalam keteraturan, yang kau lihat adalah kemajuan-kemajuan yang positif. Yang setuju berikan tepuk tangan. Selanjutnya yang ketiga, Tuhan mau kita hidup dalam keteraturan. Karena keteraturan akan membawa kita pada kesaksian-kesaksian yang menjadi berkat. Orang kalau hidupnya teratur, pasti hidupnya penuh kesaksian. Amin. Tetapi sebaliknya, orang kalau hidupnya nggak ada keteraturan, iya kan? Yang ada hanya kekecewaan, iya kan? Coba perhatiin deh, orang-orang yang hidupnya teratur. Alkitab berkata Yesus bangun pagi-pagi, ketika hari masih gelap. Dia berdoa bersama dengan Bapaknya. Saya khawatir ada banyak orang. Doa saja nggak teratur. Kalau kepepet baru berteriak, Tuhan! Kenapa saya kepepet? Ih, malaikat bilang, tumben udah lama nggak datang nih orang. Ini kalau datang nih pasti kepepet nih orang nih. Ya. Tapi sebaliknya, orang yang hidupnya teratur, berkat-berkat Tuhan selalu luar biasa dalam hidupnya. Yang setuju berikan tepuk tangan. Selanjutnya, Tuhan mau kita hidup dalam keteraturan. Karena dalam keteraturan selalu akan terlihat apa? Setiap kesalahan, ketidakberesan, dan ketidakteraturan. Seperti saya bilang, saudara simpan sepatu dengan sepatu, buku dengan buku, baju dengan baju, ikat pinggang dengan ikat pinggang, celana dengan celana, topi dengan topi. Lalu di tengah-tengah buku ada sepatu. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Langsung kelihatan. Kalau saudara bingung loh, yang mana buku, mana sepatu. Itu mesti ke dokter mata, saudara-saudara. Tetesan yang tadi mesti lebih banyak tuh kelihatannya itu. Iya. Agak kendor itu mata saudara kalau begitu. Iya kan? Maksud saya, kalau hidup kita teratur, segala yang tidak beres akan terlihat. Tapi ada banyak orang hidupnya sudah berzina, hidupnya sudah nggak beres, masih nggak sadar. Nah ini kenapa? Tidak teratur. Alkitab bicara tentang Musa. Musa seorang pemimpin besar. Tapi satu kali dia sampai pada sebuah titik kelelahan dan kecapean. Mertuanya tanya, what is happening to you? Lalu dia bilang, lihat begini banyak tugas yang ada di depan aku. Lalu mertuanya bilang, Musa, kamu nggak bisa begini. Masa semua orang satu persatu harus mendatangi engkau? Pilih kepala pasukan 10, pilih kepala pasukan 50, pilih kepala pasukan 100, pilih kepala pasukan 1000. Yang nggak bisa diselesaikan oleh 10, datang ke 50. Yang nggak bisa diselesaikan 50, datang ke 100. Yang nggak bisa diselesaikan 100, datang ke 1000. Yang nggak bisa diselesaikan di 1000, baru datang kepada engkau. Lalu ketika Musa membuat segala sesuatu yang lebih teratur, penyelesaian dapat terselesaikan dengan lebih baik lagi. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Jadi dalam keteraturan,
Langsung kelihatan, oh salahnya Musa di sini. Ada banyak orang nggak pernah bisa lihat bahwa dia salah. Ada banyak orang senangnya selalu lihat, wah kamu salah, dia salah. Oh itu yang nggak benar, ini yang nggak benar. Ketika kita nggak pernah bisa lihat diri kita salah, berarti hidup kita sedang tidak teratur. Ketika kita tidak bisa lihat diri kita tidak beres, berarti hidup kita tidak teratur. Klik selanjutnya yang terakhir. Bagaimana mengalahkan ketidakteraturan? Saya catat di sini ada beberapa jalan. Karena kerinduan saya hari ini sebagai gembala jemaat, saya rindu melihat setiap jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Bukan hanya cinta Yesus, tapi hidupnya boleh teratur. Amin. Yang pertama, bagaimana mengalahkan keteraturan? Buang dulu sifat mau enak dan mau gampang. Buang dulu itu. Karena apapun yang enak dan gampang seringkali justru membawa kita pada ketidakteraturan. Saya mau tanya sama saudara. Saudara lagi jengkel nih. Saudara lagi jengkel sama orang. Terus ketemu orangnya. Enak gak untuk saudara maki-maki? Dasar lu, goblok lu. Lu dari dulu, lu jahat lu. Kita tumpahin semuanya. Enak gak? Enak. Nyimpen, serahkan pada Tuhan. Lalu ucapkan kata-kata berkat. Enak gak? Makan di hati pendeta saya. Kalau begitu gak bisa pendeta. Ada banyak orang yang suka bersembunyi di balik kalimat. Saya ini orangnya pendeta apa adanya. Saya orangnya gak bisa nyimpen. Saya kalau marah sama orang saya tumpahin semua. Saya bom semuanya. Tapi abis itu udah ya udah pendeta. Ya memang udah. Semua sampah udah keluar semua. Cuman yang denger itu masih makan hati saudara-saudara. Ya. Maksud saya. Kita bukan jadi orang munafik. Jengkel sama orang lalu shalom. Tuhan berkati setan. Saya tidak ajarkan saudara jadi orang munafik. Maksud saya, segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu membangun. Segala sesuatu diperbolehkan, tidak segala sesuatu berguna. Saudara bilang sama orang, gak ada otak, lo tolol, bego, goblok. Itu berguna gak? Membangun gak? Ya jangan. Yang membangun apa? Itu yang kau ucapkan. Nah ini yang saya bilang, jangan mau enak aja. Misalnya gini, di otak kita nih, ada pemikiran gini, ini orang nih goblok banget nih. Misalnya pembantu saudara deh, saudara suruh sesuatu, nggak beres-beres gitu. Di otak saudara langsung gini, goblok banget sih. Gampangnya enaknya apa? Ya diucapin, lu goblok banget sih gitu, iya kan? Tapi itu jadi berkat nggak? Enggak, iya kan? Ya terang aja dia goblok, kalau dia pinter, dia ikut Indonesian Idol. Iya kan? Atau mungkin dia jadi jurinya. Kalau dia pinter, dia udah jadi konglomerat. Engkau mungkin pegawainya kan begitu. Iya kan? Saudara, bayar gaji pembantu 1 juta aja gak nyampe. Mau nyari yang pinter. Kalau mau nyari yang pinter, tulis di Kompas. Dicari seorang pembantu rumah tangga. Lulusan Harvard University. Iya kan? Bisa bahasa Inggris lancar. Mandarin lancar. Iya kan? Berbusana dengan baik, berpenampilan menarik. Gak usah deh pendeta, jangan deh. Nanti kalau yang kayak gitu datang, suami saya yang terganggu. Saya mau bilang. Untuk dapat mengalahkan ketidakteraturan, buang dulu sifat mau enak dan mau gampang. Buat saya hidup ini harus berani susah. Karena Alkitab bilang, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Berikan tepuk tangan yang meriah. Alkitab saya tidak pernah bilang orang yang menabur dengan sorak-sorai akan menuai dengan sorak-sorai. Enggak. Menabur dengan air mata. Artinya hidup harus berani mau susah. Bu, suami bentak ibu. Kamu dasar perempuan. Gak tahu diuntung. Lalu ibu ngalah. Enak gak bu? Ya udahlah sayang, kalau aku salah, sorry ya. Tapi papa jangan marah lagi. Kita kan rumah tangga harus bahagia sayang. Sorry ya pendeta. Saya Batak pendeta, gak bisa ngalah-ngalah. Gua gak mau tahu lu mau Batak kek, lu mau orang kutub kek. Gua gak mau tahu.
Hidup ini yang penting jangan cuma cari enak dan cari gampang. Istri saudara sudah pulang capek, terus dia seperti kayak knalpot baja itu. Terus bapak tetap dia dan bilang, sayang, itu yang aku suka dari kamu. Kamu tidak pernah kehabisan kata-kata. Rumah tangga ini tidak pernah sepi tanpa kamu. Lovely, I love you so much. You are my everything. Enak gak gitu? Gampang gak? Iya. You are my everything. Gubrak aja. Saya cuma mau bilang. Ada banyak hal dalam hidup ini. Kita gak bisa cari hanya yang enak dan gampang. Karena yang enak dan gampang justru menyebabkan kita menjadi orang-orang yang tidak teratur. Buat bapak-bapak yang masih genit. Di sini ada gak bapak-bapak yang masih genit? Tolong angkat tangan. Oh yang siang, oke. Rupanya yang genit datangnya yang siang, nanti siang saya ulangin. Tapi siapa tahu ada penyusup-penyusup pagi hari ini, ya kan? Yang ketawa lu. Gue udah kelihatan dari muka lu juga udah kelihatan. Jadi gini, kan ada orang yang suka genit. Kalau jalan ke mall, atau ke pesta perkawinan, atau kayak apa itu matanya seperti kayak radar mau cari Sukhoi. Iya betul, kayak radar nyari Sukhoi yang hilang tuh. Kalau dasarnya engkau genit pak, engkau mau berubah, susah enggak? Ketika ada yang melihat yang model separuh-separuh, bajunya separuh, roknya separuh, ya kan? Mudah enggak untuk buang muka? Ya susah juga sih pendeta. Pas saya buang, balik lagi. Saya buang, balik lagi. Dia punya per masih bagus soalnya pendeta. Buang, balik lagi. Buang, balik lagi. Udahlah bu, jangan ketawa lah bu. Soal genit itu bukan cuman laki-laki. Perempuan juga kalau genit, genit juga. Saya suka di mana-mana dengar, wah pendeta, laki-laki suka berselingkuh. Saya tanya, berselingkuhnya sama siapa? Sama perempuan. Ya sama kalau gitu. Iya kan? Kecuali laki berselingkuh sama komodo, itu lain cerita. Laki berselingkuhnya sama siapa? Perempuan. Jadi kalau ada 1000 laki berselingkuh, ada berapa perempuan yang berselingkuh? 900. Yang 100 sudah dibunuh sama istrinya. Istri juga kalau yang genit, ada aja yang genit. Perempuan kalau genit-genit aja, cuma memang beda. Laki itu kalau genit terbuka jelas-jelasan. Lihat gini. Kalau perempuan kalau genit agak malu-malu gini. Lu jangan bilang enggak. Gue 28 tahun jadi pendeta udah menyelidiki segala sesuatunya. Gue ngomong gak bakal sembarangan. Iya kan? Perempuan gitu kalau. Ada ibu-ibu yang ngeliatin saya gini. Dalam hatinya, gila dari mana dia tahu? Gue udah rapi begitu menyembunyikannya. Iya. Iya kan? Perempuan kalau genit gak kayak laki. Laki kalau genit kan seperti kayak radar nyari Sukhoi gitu. Kadang-kadang mulutnya sampai terbuka. Airnya turun tidak terkira gitu ya. Tapi kalau perempuan genit lebih berwibawa gini nih. Terus belakang gini, aduh kembangnya di situ bagus ya cek, kembangnya bagus. Hancur Mina. Iya ya. Memang untuk mengendalikan diri kadangkala lebih susah. Tapi sorry ya untuk saya bilang ya. Hidup ini jangan cuma mau enak dan gampangnya. Memang saya lagi bawa mobil, tiba-tiba ada Metro Mini potong. Enaknya tuh buka kaca, bilang goblok. Mata lu di mana? Tiba-tiba supirnya turun dia bilang, "Bapak mau nanya mata saya." "Nih di sini nih, Pak." "Nih."
Yang ini namanya leher, Pak, leher. Iya kan? Hari ini saya sebagai gembala jemaat ajarkan saudara. Kita semua anak-anak Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak Tuhan Yesus bukan mau cari yang gampang dan enak. Kita mau cari yang benar dan berkenan. Apapun harganya, yang setuju berikan tepuk tangan yang mereka. Yang kedua, bagaimana mengalahkan ketidakteraturan? Bangun sikap dewasa dan apa? Bertanggung jawab. Ada banyak orang cinta Yesus. Tapi mentalnya mental kekanak-kanakan. KTP udah seumur hidup. Tapi kayaknya masuk TK juga gak lulus yang kayak begini. Benar. Tidak bertanggung jawab. Senangnya cuma jawab tapi gak bertanggung. Kamu kenapa begitu? Ya ini gara-gara mama saya ini. Kamu kenapa begitu? Ya gara-gara istri saya pendeta. Gimana saya bisa sabar sebagai suami pendeta? Habis. Bangsa Israel sedang dimaki-maki oleh Goliat. Kemana pasukan-pasukan Israel? Gemetar. Kemana Saul yang sebahu lebih tinggi daripada umat Israel? Ketakutan. Masing-masing hanya mikirin dirinya sendiri. Rasanya kita habis kalau ngadapin Goliat. Rasanya kita mati kalau menghadapi Goliat. Rasanya kita seperti belalang di hadapan Goliat. Kemana Daud? Daud berdiri tegak menghadapinya secara bertanggung jawab. Daud datangi Goliat bukan karena dia lebih hebat, bukan karena dia lebih kuat, bukan karena dia lebih berpengalaman, tapi karena dia lebih bertanggung jawab. Amin. Dunia ini sedang kehilangan orang-orang yang bertanggung jawab. Dunia ini penuh dengan banyak orang yang suka ngomong, ini gara-gara si ini begini, begini. Kapan kita bilang saya bertanggung jawab? Amin. Yesus adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dia tanggung dosa isi dunia kepadanya. Dan dia promosikan, sudah selesai. Apa saja yang harus ditanggung oleh manusia, Yesus bertanggung jawab. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Suami, jadilah suami yang bertanggung jawab. Istri, jadi istri yang bertanggung jawab. Pelayan-pelayan Tuhan, jadi pelayan-pelayan Tuhan yang bertanggung jawab. Orang-orang yang suka komplain. Orang-orang yang suka ngomong jelek sana, jelek sini. Buat saya, hanyalah orang-orang berjiwa kerdil. Yang berjiwa kekanak-kanakan. Tetapi orang yang bertanggung jawab akan berdiri tegak ngadepin segala sesuatunya. Dan dia bilang, Tuhan sumber kekuatanku. Aku cakap menanggung segala perkara karena Yesus berikan tepuk tangan. Amin. Sama-sama bilang sama saya harus dewasa dan bertanggung jawab. Yang ketiga, bagaimana mengalahkan ketidakteraturan? Buang mental asal-asalan. Asal jadi, asal selesai, asal terlibat, asal melayani. Dalam hidup saya punya prinsip sederhana. Apapun yang kita kerjakan asal-asalan, itu adalah pengkhianatan dan penghinaan. Saya ulangi sekali lagi boleh ya? Apa saja yang kita kerjakan dengan asal-asalan, itu adalah penghinaan dan pengkhianatan. Saya ambil contoh sederhana. Saudara diundang ke sebuah pesta yang dihadiri oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Mungkin gak saudara datang pakai daster dan sendal jepit? Mungkin gak saudara pakai baju asal-asalan? Kenapa tidak? Karena itu merupakan apa? Penghinaan dan pengkhianatan. Saudara boleh saja bilang, saya tiap pagi bikinin kopi kok buat suami saya. Tapi suami saya dasar gak tahu diri pendeta. Gak pernah diminum kopi dari saya. Lalu kita tanya sama suaminya, kenapa kamu gak minum? Loh, istri saya buat asal-asalan pendeta. Kadang kala masih ada bakmi di dalamnya. Loh, kopi kok ada bakmi? Kadang kala dia masukin apa? Segala pepper di dalamnya, merica. Wah, masa kadang dia rebus pakai air kendi? Ya kopi nggak jadi dong begitu. Nah itu yang saya bilang. Apapun yang kita kerjakan dengan asal-asalan, itu adalah apa?
penghinaan dan pengkhianatan. Saudara bilang sama istri saudara, sayang, I love you. Berarti nggak, Bu? Berarti nggak, Bu? Hey, I love you. Ini nyebelin banget kali ya. Bener dah. Saya siram air keras lagi gua. Masa dia bilang I love you asal-asalan gitu. Tapi kan beda kan? Di sebuah dinner table. Engkau berhadapan berduaan. Sebuah anggrek putih dipegang di tangannya. Matanya menatap engkau dengan lurus. You always be mine. You are my everything. Without you this world is nothing. I love you more than ever. Itu ibu kalau nggak minum antimo, plak. Plak. Satu tangkai anggrek putih berapa sih harganya? Tapi apapun yang kita lakukan dengan kesungguhan. Rasanya mau nangis. Memang repotnya wanita begitu. Senang dia nangis, susah dia nangis. Iya kan? Coba iseng-iseng Pak pulang kantor. Beli berlian 2 karat kasih istri. Pasti nangis dia. Makanya berlian bentuknya kan kayak air mata gitu kan. Istri menerima pasti menangis. Suami yang memberi juga menangis. Mikir tagihan itu. Ada seorang suami bilang sama saya, istri saya ini aneh pendeta. Senang dia nangis, susah dia nangis. Buat apa saya nyenengin dia? Yang penting tiap hari saya lihat air matanya, mau susah ataupun senang. Iya kan? Tapi yang saya mau tegaskan, apa saja yang kita layani, apa saja yang kita kerjakan, dengan kesungguhan, hasilnya pasti luar biasa. Tepuk sebelah saudara bilang jangan asal-asalan. Sorry ya, ada banyak suami itu mencintai istrinya asal-asalan. Saya cuma mau bilang itu adalah pengkhianatan. Banyak istri mencintai suaminya asal-asalan. Begitu banyak tuntutan, saya bisa mencintai dia kalau begini, kalau begini, kalau begini. Itu bukan cinta. Cinta dengan tuntutan bukan cinta. Itu hanyalah permainan palsu belaka. Cinta sejati penuh dengan ketulusan. Karena kita siap untuk memberikan yang terbaik, yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Pelayan-pelayan Tuhan jangan melayani Tuhan asal-asalan. Saudara-saudara yang beribadah jangan beribadah asal-asalan. Saudara-saudara yang cari Tuhan jangan cari Tuhan asal-asalan. Saudara-saudara yang memberi buat Tuhan jangan memberi asal-asalan. Karena apapun yang kita kerjakan dengan yang terbaik buat Tuhan, kita tidak pernah kecewa karena Tuhan menyediakan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Buang mental asal-asalan dalam hidup kita. Karena mental asal-asalan itu yang menyebabkan ketidakteraturan. Tetapi yang terakhir ini dia. Bagaimana mengalahkan ketidakteraturan. Bangun semangat heaven class. Karena Alkitab bilang gini, kita ini buatan Allah. Sama-sama bilang, saya ini buatan Allah. Makanya saya selalu bilang, kita bukan orang dunia yang sedang berjalan menuju sorga. Tapi kita orang sorgawi yang ditempatkan Tuhan di muka bumi. Untuk menjadi saksi Tuhan. Supaya memenangkan banyak jiwa. Sehingga lewat kehidupan kita, banyak orang melihat kedahsyatan Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan. Apapun yang kau kerjakan, libatkan sorga. Apa yang kau kerjakan, minta hikmat sorga. Apapun yang kau kerjakan, miliki kualitas sorga. Karena ingat, saya bukan orang dunia. Alkitab berkata kita ada di dunia. Tapi kita bukan orang dunia ini. Sama-sama bilang sama saya orang sorgawi. Saya harus berkualitas sorga. Supaya lewat hidup saya, Yesus dipermuliakan. Berikan tepuk tangan yang meriah.